Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini saya mau bahas aplikasi pinjaman online EasyCash 2025. Kita akan lihat update-nya kayak gimana aja, karena sudah lama juga saya tidak bahas aplikasi ini. Dan kita akan cek seperti apa perubahannya. Apakah lebih murah atau mahal. Dan khususnya buat teman-teman yang mungkin belum daftar di sini, saya harap teman-teman tonton sampai selesai supaya nanti teman-teman itu tahu terlebih dahulu sebelum melakukan pengajuan teman-teman ya, supaya bisa berpikir lebih jernih lagi apakah mau lanjut pinjam atau tidak gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasinya ya. Di sini limit saya adalah 4 juta rupiah. Sedangkan limit tertingginya saya lupa, kalau nggak salah 20 juta atau berapa itu ya. Saya lupa. Di sini langsung aja kita klik ajukan. Nah, ini nanti langsung bisa mencairkan teman-teman ya, karena saya sudah dapat limit. Kecuali kalau teman-teman belum dapat limit ya nggak bisa mencairkan ya. Oke, di sini kita coba apa ya teman-teman ya, ubah. Nah, kita bisa ubah seperti ini teman-teman. Misalkan teman-teman butuhnya cuma 1 juta, itu bisa digeser kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman. Minimal 500.000 ya pinjamnya di aplikasi ini. Kalau yang 1 juta kayak gini digeser aja ya. Kita akan lihat berapa sih bunganya kalau 1 juta ya. Nah, di sini jumlah yang akan diterima adalah utuh, tidak ada potongan admin. Bebas biaya admin teman-teman ya. Kemudian tenornya adalah 1 bulan, itu 1 periode. Kemudian tenornya adalah kemudian pilihan tenornya ada 2 periode, 3 periode, dan 4 periode. Nah, 1 bulan itu 1 periode teman-teman. Berarti ini kalau 4 periode ya 4 bulan. Tapi kalau misalkan nanti periodenya ini berubah, kalau di awal-awal itu misalkan teman-teman baru daftar, biasanya periodenya itu hanya 15 hari per periode. Maksudnya gimana? Bedanya ya teman-teman, 1 bulan periodenya dan 15 hari periodenya itu, misalkan teman-teman dapatnya 15 hari nih periodenya. Berarti ketika teman-teman mencairkan, maka teman-teman harus bayar cicilannya 15 hari sekali. Kalau periodenya 1 bulan, teman-teman bayar cicilannya itu 1 bulan sekali. Gitu teman-teman. Nah, kalau 15 periode berarti 1 bulan teman-teman bayarnya berapa? Bayar 2 kali. Gitu kan. Oke, kemudian kita cek jadwal cicilannya teman-teman ya. Bunganya berapa sih gitu. Jadwal cicilannya di sini per cicilannya 342.000 rupiah. Oke, di sini 4 periode memang teman-teman ya. Jadi ada 4 cicilan, 342.000 dikali 4. Totalnya berapa ya? Masa nggak ada rincian totalnya? Nggak ada ya teman-teman ya. Jadi kita harus hitung manual. Kita coba buka kalkulator. 342 dikali 4 teman-teman ya. Hasilnya 1.368.000. Artinya jika teman-teman pinjam 1 juta di aplikasi EasyCash ini, maka teman-teman bayarnya nanti totalnya 1.368.000. Menurut saya ini cukup mahal teman-teman, karena lebih dari 30% ya kan. 20% saja itu udah mahal ya, apalagi ini melebihi 30% teman-teman. Betul kan, ini melebihi 30% kan teman-teman ya. Oke, kita back lagi ke sini. Jadi menurut saya bunga di aplikasi EasyCash ini makin ke sini malah lebih mahal teman-teman, bukan malah lebih murah ya. Padahal dulu nggak segitu banget loh, sekarang malah segitu. Kalau kita coba perkecil tenornya, misal 2 periode, berapa ini cicilannya? 593.000 rupiah. Bayarnya 2 kali berarti nanti totalnya sekitar 1.200.000-an ya. Masih mahal sih menurut saya. Jadi aplikasi ini, pinjaman online EasyCash ini, menurut saya kurang worth it kalau teman-teman gunakan untuk kebutuhan yang tidak penting lah, misalkan untuk rekreasi lah, untuk hal-hal konsumtif lainnya. Kecuali kalau memang darurat banget dan memang dibutuhkan ya mungkin bisa dipertimbangkan teman-teman. Tapi kalau untuk kebutuhan modal usaha dan lain sebagainya ya,
menurut saya cukup mahal teman-teman bunganya, jujur saja ya. Dan apakah saya sudah pernah mencairkannya di sini? Tentu sudah teman-teman, tapi awal-awal dulu ya. Kalau sekarang udah nggak pernah, karena bukan aplikasi pilihan. Kalau misalkan sewaktu-waktu butuh itu saya pakainya nggak ini teman-teman, tapi pakai aplikasi lain. Nah ini riwayatnya teman-teman ya. Jadi ada 3 riwayat selama saya install aplikasi ini tuh, cuma 3 aja untuk ngetes ya. Tapi dulu ada potongan adminnya teman-teman. Di sini udah nggak bisa dicek ya. Nah ada nih ya, kita back lagi coba yang bawah sendiri itu pinjaman 600.000 2021 ya teman-teman ya. Kita coba cek rinciannya. Nah perhatikan tuh ya, jumlah pinjaman 600.000, jumlah pencairan 540.000. Jadi kena potongan 60.000 atau 10% potongannya teman-teman ya. Jadi cukup besar dulu itu teman-teman. Bayarnya perhatikan tuh, pinjam 600.000 bayarnya 800.000 rupiah. Nah kita kembali lagi coba yang kedua itu 600.000 juga, cuma tahun 2022 ya. Dan itu juga masih sama teman-teman, pinjam 600.000 bayarnya cairnya 540.000 rupiah. Tapi di sini ada yang membedakan, yaitu total pelunasan. Jadi pinjam 600.000 bayar 600.000 teman-teman, tapi kita kena potongan admin 60.000 ya. Lu kok bisa lebih murah? Ini ada kayak voucher teman-teman, waktu itu ada kayak voucher potongan bunga lah gitu ya. Kemudian kita cek yang terakhir itu 2024 teman-teman ya. Di sini pinjamannya 1.500.000, terimanya pencairannya adalah 1.350.000 rupiah. Itu kan potongannya gede banget. Kalau pinjaman kecil mah potongannya nggak kerasa teman-teman ya, 10%. Tapi kalau pinjamannya gede udah mulai kerasa banget tuh. Potongan 150.000 itu gede teman-teman ya. Nah terimanya aja cuma 1.350.000. Lalu total pelunasannya itu 1.593.000 atau 1.600.000 lah teman-teman gitu. Jadi cukup tinggi ya. Nah itu tadi beberapa riwayat saya saat menggunakannya. Nah gimana setelah teman-teman nonton video ini? Apakah menurut teman-teman murah atau mahal? Tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian. Saya tekankan di sini saya tidak ada unsur menjatuhkan pihak manapun. Saya juga tidak di endorse aplikasi apapun. Di sini saya murni pengguna dan share berdasarkan apa adanya teman-teman ya gitu. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya kalau teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.